Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Afandi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Sosiologi Agama B, dan kawan-kawan semua yang insya Allah selalu diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai logika Aristoteles. Ini adalah biografi singkat Aristoteles, yaitu Aristoteles adalah seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Aristoteles ini adalah murid dari Plato dan guru dari Alexander the Great. Dan Aristoteles ini tidak hanya dikenal sebagai seorang filsuf, tapi Aristoteles juga mampu menguasai berbagai subjek bidang ilmu, ya, seperti fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Ya, Aristoteles sering disebut dengan Bapak Logika Dunia atau Bapak Ilmu Pengetahuan, karena pengetahuan tentang keilmuannya pada masa itu yang belum mampu untuk dicapai sebagai seorang manusia pada zamannya. Dalam logika sendiri, Aristoteles memandang bahwa logika adalah berpikir secara teratur dengan tepat berdasarkan hubungan sebab akibat, atau biasa disebut analitika atau logika. Lanjut. Yaitu ada hukum identitas atau law of identity. Hukum ini berbunyi, suatu hal adalah hal itu sendiri, tak mungkin hal yang lain. Dan jika disimbolkan akan berbunyi, A adalah A, tidak mungkin B. Jadi arti yang benar dari suatu benda atau hal adalah sama selama benda atau hal itu dibicarakan atau dipikirkan. Maka contoh lain, kursi adalah kursi, bukan meja. Contoh seperti itu, hukum identitas atau law of identity. Selanjutnya ada hukum kontradiksi, law of contradiction. Hukum ini menyatakan bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin ada pada suatu benda atau hal pada waktu dan tempat yang sama. Jadi kontradiksi, tidak mungkin kontradiksi hukum yang dimaksud adalah tidak mungkin kontradiksi dari sifat suatu benda itu, tidak mungkin satu yang lainnya berlawanan. Dua sifatnya itu berlawanan pada satu benda. Contoh, meja itu berwarna hijau dan pasti berwarna hijau. Kalau meja itu berwarna hijau, tidak mungkin warnanya selain hijau pastinya. Atau seperti ini berbunyi, jika meja itu berwarna hijau dan tidak berwarna hijau, ini akan kontradiktif. Ada dua hal sifat di dalam satu benda. Mengatakan bahwa meja itu hijau dan tidak hijau, itu dinamakan hukum kontradiksi. Selanjutnya ada hukum jalan tengah, law of exclude middle. Prinsip atau hukum ini hampir atau terlihat sama. Hukum ini menyatakan bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin dimiliki satu benda, hanya satu sifat yang bisa dimiliki oleh suatu benda. Contoh, A harus B atau bukan B. Pada hukum kontradiksi, dua sifat tidak mungkin benar pada suatu benda. Salah satunya haruslah bernilai salah. Dan pada hukum penyisian jalan tengah, dua sifat yang berbeda tak mungkin bernilai salah pada suatu benda. Salah satunya harus ada yang bernilai benar. Selanjutnya tentang silogisme, kategoris dan hipotesis. Di dalam logika klasik, logika Aristoteles dikenal istilah silogisme atau proses bernalar. Ada dua jenis silogisme, yaitu silogisme kategoris, premisnya tanpa bersyarat, dan silogisme hipotesis, premisnya bersyarat. Kita lanjut pada slide berikutnya.
Ada silogisme kategoris ya. Adalah struktur suatu deduksi berupa suatu proses logis yang terdiri dari 3 bagian. Dan masing-masing bagiannya berupa pernyataan kategoris, ya pernyataan tanpa syarat. Misalnya, apabila seseorang ditanya mengapa korupsi itu haram, ya maka kemungkinan besar orang yang ditanya itu akan mencari alasannya ya dan kemudian berkata karena korupsi adalah mencuri. Jika kemudian diberikan bentuk yang logis, maka dapat diperoleh silogisme kategoris ya. Seperti ini, contohnya, mencuri itu haram, korupsi adalah mencuri, maka korupsi adalah haram. Selanjutnya ada silogisme hipotesis ya. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang premisnya bersyarat ya, yang menekankan pada sebab akibat. Contoh ya. Premis mayor ya, jika hujan. Antecedent ya atau sebab, jika hujan itu adalah sebab, maka bumi basah itu adalah akibat ya. Kalau premis minor, sekarang hujan. Premis minor ini mengakui sebab ya. Jika sekarang hujan ya, konklusinya atau kesimpulannya jadi bumi basah. Kesimpulan ditarik dengan mengakui akibat ya. Kurang lebih seperti itu silogisme hipotesis. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada banyak sekali kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena hanya sebatas ini kemampuan saya untuk mempresentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.